Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my YouTube channel, Cindro Channel. Kali ini mari kita bahas mengenai meditasi dalam Islam. Berbicara tentang meditasi, kita sering memvisualisasikannya dengan yoga ataupun meditasi Zen. Namun ada cara lain yang dapat dilakukan seorang muslim untuk menjalankan meditasi dalam Islam. Semua jenis meditasi Islam melibatkan seluruh kegiatan yang bentuknya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tujuan dari ini adalah untuk memurnikan hati dari pikiran jahat. Yang pertama, tafakur. Tafakur artinya berpikir dengan sengaja, konstruktif, dan positif. Berapa banyak waktu yang kita habiskan dalam sehari untuk merefleksikan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di zaman seperti ini, tafakur dinilai sangat penting. Kalau kita tidak memiliki waktu untuk merenung dan berpikir, tentunya kita justru akan mengalami ketakutan. Akibatnya bisa timbul stres, kecemasan, dan kurangnya kedamaian dalam diri. Yang perlu kita lakukan adalah melepaskan dan membebaskan diri dari belenggu yang mengikat kita ke dunia ini. Mulailah dengan duduk diam selama 5 menit setelah sholat fardu. Tutup mata dan pikiran bagaimana Allah selalu memperhatikan kita. Renungkan bagaimana saat Allah tahu semua yang ada di kepala kita, kekhawatiran kita hingga harapan kita. Fokus utama kita adalah kepada Allah, bukan yang lain. Tingkatkan waktu sedikit demi sedikit setiap hari. Luangkan waktu untuk merenungkan Allah dan akhirat yang akan membantu kita untuk lebih bersyukur dan juga meringankan tekanan kehidupan sehari-hari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, "Aku sesuai persangkaan hambaku, aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat bersendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di satu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada itu, yaitu kumpulan malaikat. Jika ia mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepa. Jika ia datang kepadaku dengan berjalan biasa, maka aku mendatanginya dengan berjalan cepat." Hadis riwayat Bukhari nomor 6970 dan Muslim nomor 2675. Yang kedua, bersyukur. Banyak mengucapkan terima kasih secara verbal jadi salah satu ungkapan syukur kita. Mungkin kita melihat beberapa orang yang kurang beruntung sehingga dapat membuat kita berkata, "Saya bersyukur atas apa yang saya miliki." Rasa terima kasih ini tentu perlu dilakukan setiap hari secara sadar. Membuat jurnal rasa syukur memungkinkan kita untuk memproses emosi syukur dengan lebih baik. Hadis bersyukur atas segala nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini disampaikan oleh Ibnu Amr radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua watak yang apabila keduanya terdapat dalam diri seseorang, maka Allah mencatatnya sebagai orang yang sabar dan bersyukur.
yakni seorang yang jika melihat orang lain lebih pintar atas dirinya dalam masalah agama, ia mengikutinya. Dan jika melihat orang lain lebih sulit dari dirinya, lalu ia memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia yang diterimanya. Orang seperti inilah yang dicatat Allah oleh Allah sebagai orang yang bersabar dan bersyukur. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang ketiga, iktikaf. Iktikaf memiliki arti berhenti diam di dalam masjid dengan syarat-syarat tertentu. Semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah sunnah ini sebenarnya bisa dilakukan setiap waktu, akan tetapi paling utama adalah saat bulan Ramadan. Berdiam diri sebenarnya sudah pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad dengan beribadah di Gua Hiro. Nabi juga selalu melakukan iktikaf saat bulan Ramadan karena pahalanya sangat besar. Melepaskan diri dari rutinitas dan beribadah di masjid semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat iktikaf, jangan melamun dan pikirkan tidak boleh kosong, dan pikiran tidak boleh kosong, dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh seseorang yang sedang beriktikaf. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Tetapi janganlah kamu campuri mereka itu sedang kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka bertakwa. Yang keempat, zikir. Zikir adalah salah satu praktek meditasi Islam yang paling umum. Zikir berarti memuji dan memuliakan Allah. Dengan berzikir dalam keadaan meditasi, kamu akan meningkatkan efektivitas latihan yang luar biasa. Allah SWT menjamin akan memberi ketenangan hati dan akan selalu mengingat orang-orang yang berzikir kepadanya. Sebagaimana tercantum dalam Al-Quran, orang-orang yang beriman, keadaan hati mereka menjadi tenang karena zikir kepada Allah. Ingatlah dengan mengingatkan Allah, hati menjadi tenang. Quran Surat Al-Ra'd ayat 28. Yang kelima, membaca Al-Quran. Meditasi Islam salah satunya adalah membaca Al-Quran. Jika kamu mengalami hal yang sangat buruk, sebaiknya berwudu dan membaca Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka ia akan mendapat satu kebaikan, dan dari satu kebaikan itu berlipat menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim sebagai satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat
Bukhari. Nah, meditasi Islam mana yang paling mudah kalian jalani? Demikian guys, pembahasan kita mengenai meditasi dalam Islam. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih kalian sudah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.